Iya mau kesini. Dorang tahu nih tanpa atau? Tadi pada telepon sudah dekat dorang tuh dalam perjalanan. Oh iya KTN. Iya. Tadi kita ndak itu. Sudah dekat dorang kan tadi pada telepon sudah dekat. Sudah buka pintu tinggal buka. Oh. Awas ada anjing di situ namanya hati-hati. Oke, nah ini kita mau bahas mengenai budaya Sulawesi Utara di tahun 2009 kan. Sebelumnya selamat tahun baru dulu. Selamat tahun baru. Iya, selamat tahun baru ya. Kemarin nonton baru di mana? Di rumah. Cuma di rumah. Padahal begitu banyak ya kembang-kembang api dan memang justru kalau tahun baru itu seharusnya dengan keluarga. Iya betul, kita juga dengan keluarga. Akhiri dan memulai sesuatu yang baru itu bagusnya sesuai kebudayaan juga orang di sini. Iya, yang kalau jauh dengan keluarga ya karena kita kan memulai satu permulaan tahun itu yang kita belum pasti akan jadi apa atau sampai keluarga di tahun 2009 ini. Semua dengan harapan tentunya yang bagus-bagus, tapi kita belum tahu tantangan-tantangan apa yang akan terjadi yang orang menghadapi di tahun 2009 ini. Nah kalau orang berbicara mengenai budaya Sulawesi Utara sekarang ini yang begitu banyak ya budaya Sulawesi Utara yang bermacam-macam gitu. Kalau Green melihat budaya Sulawesi Utara ini sudah apakah di tahun 2008 kemarin apakah budaya Sulawesi Utara sudah bisa diterima oleh masyarakat Sulawesi Utara sendiri atau gimana? Tahun 2008 kan mencatat beberapa event besar juga kebudayaan ya. Ada yang dilaksanakan oleh orang tua masyarakat dari Jakarta, Pak Benny Mamoto. Oh iya kemarin kita juga sempat MC di situ. Iya. Untuk institut cukup seni budaya. concern di kebudayaan beliau ya. Bikin beberapa event kebudayaan dengan wah gitu. Yang pasti bisa membuka mata orang. Tapi juga jangan lupa ada juga geliat kebudayaan yang kadang-kadang tidak terlihat tetapi signifikan dari impact terhadap budaya itu sendiri. Iya. Seperti ada pendirian beberapa kelompok kebudayaan sadar budaya yang berada di pelosok-pelosok kampung justru. Jadi sebenarnya ada sebuah kebangkitan kebudayaan di tahun 2008. Jadi mudah-mudahan hal ini masih tetap akan berlanjut di tahun 2009 ini. Ya. Oke, memang kalau bicara mengenai budaya ya apalagi kita juga baru tahun kemarin yang kita lihat ternyata ada budaya Bantik itu yang yang kayak tarian itu ya. Baru pertama kali lihat? Baru pertama kali lihat tahun kemarin. Iya, makanya. Oke, nanti kita akan bahas lagi dan orang lagi tunggu teman-teman yang mau bahas mengenai budaya Sulawesi Utara. Soalnya dapat dengar. Iya, budaya Sulawesi Utara di tahun 2009 ini. Dan pemirsa rumah kami mengundang Anda untuk bersama-sama di line telepon 0431825777842123. Tetap di trompet tahun baru. Acara ini dipersembahkan oleh untuk bersama-sama dengan kami membahas topik pada sore hari ini yaitu budaya Sulawesi Utara di tahun 2009 ya. Silakan di line telepon 0331825777842123 atau Anda yang mau menginginkan bingkisan tahun baru dari Super Miso rasanya boleh. Sore ini orang sudah tadi dibuka. Mari. Akhirnya bisa juga. Halo, selamat tahun baru, silakan. Iya. Aduh. Om jadi. Oke, silakan duduk Pak Beol. Iya. Ada sama-sama kan dengan satu mikrolet. Satu mikrolet. Oke. Iya. Oke, mic-nya boleh dibagi-bagi nanti ya. Lain pegang kabel, lain pegang di kepala. Oke. Sekali lagi selamat tahun baru untuk semuanya. Inilah teman-teman dari budaya Sulawesi Utara ya, pegiat-pegiat ya budaya Sulawesi Utara. Oke, yang sebelah green ini atau sudah bisa kita kenal ya, Den Kalalo ya, novelis dan juga teatrawan. Ya, kemudian Freddy Wower. Yang mana? Freddy Wower yang ini. Oh iya.
yang ganteng. Iya ya, yang ganteng. Freddy Bower, sastrawan dan dosen seorang dosen di Fakultas Sastra Universitas Samratulangi Manado. Dan Denny Pinontoan, iya, teolog muda Indonesia Minahasa dan dosen di Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Ya, dan juga yang paling ujung rekan saya yang biasa pagi-pagi ya, Bapak Juni Weol, seorang pemerhati budaya. Iya. Oke. Nah, kita tadi dengan Green di sini soal bahas mengenai budaya Sulawesi Utara di tahun 2008. Apakah budaya dari Sulawesi Utara sendiri sudah bisa diterima oleh masyarakat Sulawesi Utara? Nah, tadi Green juga sudah jawab. Gimana pemetaan alur budaya di tahun 2009 ini? Freddy. Bicara pemetaan, menurut kita kalau melihat langkah yang telah dilakukan di tahun 2008, ada kesadaran baru muncul dari kalangan masyarakat. Ternyata budaya itu penting. Bukan cuma sekedar bagian dari embel-embel untuk kepentingan pembangunan tertentu, tapi sekarang mau tidak mau setiap orang yang merasa punya identitas mesti memegang kebudayaan sebagai salah satu pegangan mendasarnya. Ditambah lagi memang sejak 96 lalu kan isu tentang wacana kebudayaan itu sangat dominan sebenarnya. Dan relevansinya sampai hari ini pun banyak isu-isu maupun program pembangunan sekarang bergerak dalam koridor kebudayaan ini. Tentu saja tidak bisa orang lepaskan dari ada keterkaitan dengan wilayah politik, ekonomi, dan sosial juga dan lain. Tetapi kalau bicara sejauh mana perkembangan kesadaran masyarakat itu naik sekarang. Begitu juga tensi perkembangan aktivitas. Ada kegiatan-kegiatan yang bersifat besar, dalam hal ini ada selebrasi di mana tampil begitu banyak kegiatan seni, tapi juga ada banyak kegiatan lain yang bersifat terbatas. Terbatas bukan berarti dia cuma kecil sekali, tapi dia mengundang begitu banyak jaringan, tetapi dibuat dalam lingkup-lingkup yang mungkin bersifat kolokium kalau istilah-istilah teknisnya, dan cuma lebih kecil sedikit dari seminar. Nah itu banyak sekali sebenarnya, sepanjang karena pertengahan tahun lalu, macam setiap tanggal 9 di Watu Pindah Betengan ada kegiatan diskusi budaya. Dan itu telah berlaku, ya tanggal 9 nanti genap setengah tahun kegiatan seperti ini. Belum juga diskusi yang dilakukan di rumah seniman-seniman. Nah, dengan teman-teman orang berdayakan kegiatan seperti ini. Jadi ada jaringan yang menghubungkan kemudian kegiatan-kegiatan para seniman, budayawan, dan lain-lain, sehingga boleh ketemu pemikiran-pemikiran yang bisa bertumbuh ke sebuah visi bagaimana kemudian Sulawesi Utara punya identitas budaya yang bukan cuma sekedar lip service. Iya. Tapi betul-betul ada dalam jati diri. Boleh tanya, Freddy, kalau itu budaya ya, kalau kemarin gitu kita juga sempat bawa acara di acaranya Pak Beni ya. Dari Festival Seni Budaya Sulawesi Utara menjadi Institut Seni Budaya Sulawesi Utara. Nah, di situ kita baru tahu bahwa yang Batu Pina Wetengan ya. Kalau dulu kita cuma tahu Batu Pina Wetengan. Ternyata Wetengan bukan Wetengan. Nah, dari situ apakah sekarang ini budaya-budaya itu kan harus dari masih kecil ya supaya dikenalkan kepada anak-anak dulu ya untuk budaya. Apakah budaya-budaya Sulawesi Utara ini masuk dalam kurikulum di SD-SD sekarang ini dari tahun 2008 kemarin? Sebagian telah mulai ada usaha untuk masukkan misalnya pengetahuan bahasa tanah misalnya. Dalam hal ini misalnya bahasa daerah, bahasa Tontemboan, Tolor, Tombul, dan lain-lain. Telah mulai ada, tapi yang mungkin celah yang secara pribadi kita lihat juga karena kebetulan juga bergerak di aktivitas pendidikan. Memang salah satu yang kurang sebenarnya tentang pelajaran sastra lokal. Ini yang konkret. Kita belum pernah melihat ada kegiatan pemberian misalnya pelajaran-pelajaran yang menyangkut tentang perkembangan sastra lokal misalnya di Sulawesi Utara. Sampai agak kurang, bukan tidak ada, agak kurang orang yang tahu tentang ketika ada teman-teman dari luar bertanya ke teman-teman yang ada di luar kebetulan misalnya studi, seperti apa perkembangan sastra di Manado. Nah, ada kepincangan seperti itu, dan ini kan agak memalukan kalau tiba-tiba nanti di tahun ini begitu banyak orang-orang dari luar negeri yang datang. Apalagi nanti kita ada event internasional itu sendiri. Itu kita pikir suatu hal yang penting karena kesadaran budaya juga salah satu dimunculkan dari kesadaran akan bacaan sastra. Di luar juga ada kegiatan pertunjukan. Tahun lalu kan banyak kegiatan pertunjukan, tapi kita pikir salah satunya faktor
kesusastraan itu Malaysia ambil contoh. Malaysia itu identitas budayanya muncul dan menguat sebenarnya ketika karya sastra pengarang-pengarang Malaysia itu di backup oleh pemerintah. Singapura juga begitu. Nah ini hal penting yang menurut kita mungkin perlu dijadikan langkah di tahun ini. Iya, tahun 2009 ini ya. Oke, iya. Dan nanti kita akan bahas lagi mengenai seni budaya Sulawesi Utara di tahun 2009 ini. Dan sekali lagi pemirsa di rumah, kami mengundang Anda untuk bersama-sama dengan kami di line telepon 04318257778413. Jangan kemana-mana, tetap di Trompet Tahun Baru. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, kembali lagi di Trompet Tahun Baru dan sekali lagi kami mengundang Anda untuk bersama-sama dengan kami membahas topik pada sore hari ini, yaitu seni budaya Sulawesi Utara di tahun 2009. Halo, selamat sore, selamat tahun baru. Halo. Halo. Selamat sore, selamat tahun baru. Iya, selamat tahun baru. Iya, dengan siapa di mana, maaf? Dengan Ronald ini. Di mana Ronald? Di Mampi ini beberapa kali baik. Oke, silakan Ronald. Mas, boleh masuk ulang toh? Oh, boleh. Iya, selamat sore untuk budayawan ya. Apa ini budayawan muda ya? Iya. Jadi ada berapa orang? 2, 4, 5. Iya. 6 dengan tuh pembawa acara itu. Iya. Jadi sekali lagi selamat tahun baru. Di ujung-ujung gondrong. Naik-naik aja udah balik ya. Silakan Ronald. Tadi aja itu yang bilang. Jadi itu yang 5 itu yang apa? Yang bilang ya sesuai apa sih kamu bilang. Pokoknya dengan yang satu yang Pak Joli ya. Selamat tahun baru. Iya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Amin. Dan kita cuma mau ingin tanya ini bagaimana penataan kembali seni budaya yang ada di Sulawesi Utara, dan kalau kita lihat masih banyak yang bilang masih banyak yang tadian itu. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat Sulawesi Utara untuk membenahinya kembali di tahun 2009 nanti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ronald yang ada di Maumbi. Kamu tawarkan super mie, kemarin sudah dapat ya. Kemarin juga sudah dapat. Ya, silakan saya mau jawab ini. Denny. Iya, boleh. Jadi sebenarnya kita tidak bicarakan soal bahwa apakah kebudayaan Sulawesi Utara diterima lagi oleh masyarakatnya, karena mereka hidup dari itu dan mereka sedang dalam berbudaya seperti itu. Tapi memang persoalan yang kita lihat bahwa apa yang telah mereka jalani, mereka hayati selama berabad-abad kemudian dicabut oleh sistem kuasa negara, juga oleh kapitalisme seperti itu, sehingga memang menjadi tepat ketika harus ada agenda lagi dari pemerintah dan kita semua untuk kembali melakukan revitalisasi terhadap kebudayaan yang telah hilang itu. Nah, kritik kita barangkali terhadap lembaga-lembaga pemerintah, misalnya lembaga pendidikan yang sampai sekarang ini barangkali masih mengajarkan kurikulum yang sangat sentralistik seperti itu. Dan kemudian kebudayaan lokal kita tidak diakomodir dalam kurikulum. Catatan pertama, tapi juga misalnya untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, apa yang telah mereka perbuat? Apa yang mereka buat dalam kaitan dengan merevitalisasi kebudayaan kita? Jangan-jangan yang mereka lakukan hanya mengkomersialisasi kebudayaan, tidak kemudian untuk menggali nilainya seperti itu. Padahal yang utama dari kebudayaan mestinya adalah sistem nilai itu, spirit. Iya. Jadi ketika kita berhadapan dengan globalisasi, apa kata kebudayaan Minahasa terhadap globalisasi dengan pasar bebasnya misalnya? Dan ketika kita berhadapan dengan kekuasaan negara yang otoriter misalnya, apa yang akan kebudayaan Minahasa katakan atau kebudayaan Sulawesi Utara katakan dengan itu? Jadi budaya itu kan bisa dilihat dari dua hal. Pertama dari simbolnya, misalnya dari seni budaya tarian dan lain sebagainya. Tapi juga lebih daripada itu, budaya adalah sistem nilai yang adalah proses dari masa lalu ke masa sekarang dan kemudian akan memproyeksi kehidupan yang bagus baik ke kehidupan yang akan datang. Sehingga tepat sekali ketika kita bekerja bersama-sama untuk merevitalisasi lagi. Oke, ada penelpon, tak angkat dulu. Halo, selamat sore, selamat tahun baru. Ya, selamat sore, selamat tahun baru. Ya, dengan siapa di mana, maaf? Dengan Jimmy di Sumobok. Dengan siapa? Jimmy. Dengan Jimmy. Iya, silakan Pak Jimmy. Ya, selamat tahun baru, Teddy. Ya, ini teman lama senior saya Johnny Will. Ya. Iya. Selamat tahun baru semua. Kita sepakat bahwa mari kita mulai dengan budaya.
kita sudah coba bahwa negara ini dikatakan bahwa negara hukum. Kemudian hukum tidak menjadi panglima, tetapi politik yang menjadi panglima. Bagaimana kemudian kalau tahun 2009 ini kita memilih pemimpin yang berbudaya, yang melihat pada nilai-nilai dan akar-akar kebudayaan, sehingga kebudayaan itu menjadi panglima di Republik ini yang sudah mengalami multidimensi. Mari kemudian tokoh-tokoh suara pegiat budaya yang muda menggali, kemudian kita bersama-sama melakukan perjuangan kebudayaan, ya, perjuangan kebudayaan di Republik ini dengan adanya bahwa kita jangan kemudian ikut-ikutan dengan sekarang ini orang aktif menggali kebudayaan dengan maksud tertentu. Ya, beberapa tahun lalu, ya, di daerah kita di Sulawesi Utara, pemberian gelar tertentu di zaman Orde Baru hanyalah untuk komoditas politik. Maka kita tinggalkan itu dan ucapan akhir saya mengatakan bahwa bangkit kebudayaan Sulawesi Utara, bangkit kebudayaan Indonesia, bersama kita memilih pemimpin yang memilih berbudaya. Oke, Pak Jimmy, halo. Pak Jimmy, aduh sayang sekali ya. Saya mau tawarkan bingkisan tahun baru, tapi Pak Jimmy keburu putus. Iya, siapa yang mau jawab ini? Pak Joni, silakan. Iya, jadi terima kasih kita memang sekarang terperangkap dengan komunikasi politik dan komunikasi ekonomi di dunia ini. Padahal ada satu bidang komunikasi budaya, di mana pada waktu seseorang itu dia clash antara agamanya, maka komunikasi budaya jalan. Jadi budaya ini penting sekali. Dan seringkali dilecehkan, orang seperti dikatakan penelpon tadi, politik itu menjadi apa? Raja, the king. Politik become the king. Sesungguhnya culture yang jadi king. Ya, jadi ini politisasi budaya justru harus dikedepankan. Dengan adanya budaya yang baik, elegan, maka orang akan lebih hati-hati. Dan komunikasi budaya juga itu anti korupsi dan anti juga pro kontra menyebabkan the war in Gaza misalnya. Iya. Nah, ini komunikasi budaya, jadi tepat sekali. Saya sendiri mau mengimbau kepada Bapak Gubernur dan Wali Kota Bupati se-Sulawesi Utara sebagai Ketua Forum Buku, kami juga mendata mereka kalau mengarang, saya payungi, dan Forum Buku ini yang menerbitkan bukunya. Dan ini budaya kita harus dirubah, change our culture. Untuk banyak membaca. Berapa hari lalu Bapak Gubernur mengundang saya ke perpustakaannya. Saya saksikan 16.000 biji buku. Luar biasa. Dan bahkan ada di Who's Who nama beliau. Ini satu gebrakan baru bahwa Toh Minahasa harus maju dengan culture, tapi diiringi juga buku. Iya. Harus dibukukan. Tinggal mau tunggu tuh perpustakaan itu di open untuk umum kan? Iya, lebih bermanfaat. Iya, supaya dibagi-bagi ya. Supaya bagi-bagi. Melalui Pacific TV kita satu kali akan menuju minta waktu sowan ke perpustakaan di kabupaten. Oke, nanti. Luar biasa. Kita minta minta tolong dari Iya, Pak Joni ya. Oke. Nah, halo. Halo, ada penelpon? Ada penelpon, selamat sore, selamat tahun baru. Halo. Halo, selamat sore, selamat tahun baru. Oke, nah begini ya. Ada orang yang bilang bahwa kemarin itu kan Natal, ya kita merayakan Natal ya. Dengan begitu rame ya. Dan ada yang bilang mewah, ya ada yang mewah, ada yang padahal pemerintah sudah bikin kalau boleh yang sederhana saja ya untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Nah, ada yang bilang bahwa oh itu kok jadi budaya orang Manado atau orang Minahasa atau orang Sulawesi Utara. Nah, apakah itu dinamakan budaya atau gimana? Siapa yang jawab? Green. Mungkin Bung Denny itu yang. Oh, bukan Bung Denny, silakan. Ya, jadi budaya kan terutama adalah sistem nilai yang kemudian bagaimana sistem nilai itu membuat manusia itu bisa lestari hidupnya. Jadi ada sebuah penelitian dari pendeta Kolibu kalau tidak salah tentang pengucapan syukur di wilayah Minahasa Selatan sana termasuk desa atau kecamatan Motoling.
tentang pengucapan syukur yang kemudian cenderung pesta pora. Kemudian dari sebuah analisis akademis diungkap bahwa ketika orang mengungkapkan syukurnya dalam bentuk pesta yang ciri khas orang Minahasa, duka, sukar, apa semua makan begitu. Iya. Itu masih bisa dikatakan itu bagian dari orang Minahasa mengekspresikan ungkapan syukurnya, begitu. Tapi ketika kemudian akhirnya ungkapan syukur itu yang kemudian berbentuk pesta pora itu telah menyebabkan tindakan kriminal atau telah menyebabkan bangkrutnya ekonomi keluarga itu karena terlilit hutang, maka itu tentu tidak bisa dikatakan lagi budaya. Iya, betul. Barangkali ada sebuah pergeseran nilai. Tapi kalau kemudian kita coba menggali lagi itu dan kemudian menempatkan pada posisinya yang sebenarnya, maka pengucapan syukur ataupun pesta-pesta keluarga di tiap Natal dan Tahun Baru yang kemudian masih dilakukan dalam kerangka mengucap syukur sebagai umat beragama, maka saya pikir itu masih dalam rangka juga orang beragama Kristen khas Minahasa seperti itu. Iya, oke. Barangkali seperti itu. Ya, oke. Nah, oke, Bapak bisa rumah. Sekali lagi saya mengundang Anda di rumah untuk bersama-sama dengan kami sini kita bahas mengenai seni budaya Sulawesi Utara. Ya, banyak sekali harus kita gali mengenai seni budaya Sulawesi Utara. Dan ada penelpon. Halo, selamat sore, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Iya, dengan siapa di mana? Maaf. Dengan Pak Kris Sulenan Tikala Baru. Pak Kris, silakan Pak Kris. Terima kasih. Begini, kalau kita bicarakan tentang budaya, tidak lepas daripada seni tradisional dan kostum tradisional serta beraneka budaya yang ada di Sulawesi Utara. Saya kebetulan menjadi ketua Putra Putri ASEAN Organizing Consortium, di mana negara di ASEAN saja, memang kalau bicara culture, budaya, ASEAN kalah sama sekali oleh Indonesia punya culture. Tapi di sini kenapa mereka bisa kalah? Karena memang di sini ada beraneka macam culture yang ada di Indonesia. Jadi kita kalau bicara di dunia, budaya kita tidak kalah. Asal bicara budaya, di Indonesia nomor terbaik daripada negara lain. Hanya di Sulawesi Utara ini berdekatan dengan negara ASEAN, dengan Filipina, yang bisa menjual kebudayaan di Jepang dan Amerika itu hanya Filipina. Kenapa Indonesia tidak di concern, di Sulawesi Utara tidak di concern tentang culture supaya bisa selain memiliki culture budaya daripada Sulawesi Utara, tapi bisa dijual ke negara-negara lain. Karena kalau bicara budaya, dunia menginginkan budaya, tidak bicara modern. Iya. Jadi kita harus bicara budaya, culture. Jadi kalau kita bicara modern itu kita kalah dengan negara-negara lain. Iya, kalau bicara budaya kita yang di atas ya. Ya, apalagi orang sudah kenal dengan Bali. Second daripada sasaran tourism di dunia adalah Bali. Budaya dari Sulawesi Utara. Karena apa? Karena peperangan dari dulu kan ada orang Jepang, ada orang Belanda, ada orang Amerika yang ada di Belanda. Itu harus diangkat itu. Pemasaran kita sudah bagus, Jepang sama Amerika. Iya, padahal banyak sekali di sini peninggalan mereka ya. Oke, Pak Kris. Dijual itu kegiatan itu terlalu tinggi, bisa ratusan ribu dolar itu. Iya, halo Pak Kris. Pak Kris, ya? Mau bingkisan dari Supermi? Aduh, di belakang langsung bilang mau. Boleh. Di belakang langsung pada bilang mau gitu. Ya, Pak Kris, passwordnya super rasanya hanya Supermi. Halo? Super rasanya hanya Supermi. Super rasanya hanya Supermi. Iya, Pak Kris, ada Supermi Gokar. Ya, Supermi Gokar yang terbaru dari Supermi. Gokar itu singkatan dari apa, Pak? Goreng kari. Goreng kari. Iya, Pak. Silakan Bapak datang ke Pacific TV Jalan Anugrah nomor 8 Winongun Manado untuk mengambil bingkisan tahun baru dari Supermi dan jangan lupa membawa kartu identitas diri. Oke, terima kasih Pak Kris. Salam untuk keluarga, salam tahun baru lagi. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah satu ini tetap di Trompet Tahun Baru.
dipersembahkan oleh Hei, mau yang asik? Nikmatin yang biasa. Gobak goreng ayam bawang, gokil rasanya. Gokar goreng garis, rasanya karya abis. Goso, soto digoreng, kebayang gak sih? Gak pakai kuah kali, super mie, super rasanya. There's been a delicate balance between chaos and control. Now, with that balance threatened, it's time to turn to one man. How do I know you're not controlled? If I were controlled, you'd already be dead. If you were controlled, you'd already be dead. Neither of us is dead, so I'm obviously not from control. Is this your stapler? Yeah. Missed it by that much. Hei, mau yang asik? Nikmatin yang biasa. Gobak goreng ayam bawang, gokil rasanya. Gokar goreng garis, rasanya karya abis. Goso, soto digoreng, kebayang gak sih? Gak pakai kuah kali, super mie, super rasanya. acara ini dipersembahkan oleh Ya, masih di trompet tahun baru yang dipersembahkan oleh Supermi Super saja dari Indofood dan Christy Flores tentunya. Tadi Pak Kris ya, katanya kalau berbicara budaya ya negara Indonesia itu di atas. Ya kalau berbicara modern ya di beberapa gitu. Terus kalau turis-turis ya melihat Indonesia for the first mereka melihat Bali dan second choice-nya Sulawesi Utara. Nah, gimana para pegiat-pegiat budaya Sulawesi Utara untuk bisa, karena kan tahun ini kita akan ada event World Ocean Conference dengan 115 negara yang akan berkunjung ke sini. Gimana supaya kita bisa mengangkat lagi, lebih mengangkat lagi budaya Sulawesi Utara. Silakan Green. Jadi sama dengan rekan Denny tadi saya bilang kan, bahwa kebudayaan yang material itu hanya salah satu bagian dari kebudayaan dalam makna yang sangat luas itu. Dan tadi itu Tompe Bapak tadi yang bertanya bilang tentang dia juga terlibat di masalah mengurusi hal-hal semacam itu kan. Tidak ada salahnya dengan mau mengembangkan kebudayaan lewat DP relik, DP tarian, DP situs, DP ritus. Tapi ingat itu hanya satu bagian saja dari apa yang disebut dengan kebudayaan. Dan tanpa orang mengangkat yang di sebelahnya itu sangat pincang. Yang sebelahnya itu tentang kebudayaan yang imaterial, ya, kebudayaan yang tidak bisa dilihat, kebudayaan yang berupa semangat, berupa etos, berupa warisan-warisan kebijaksanaan. Itu sebenarnya yang lebih signifikan untuk hari ini kalau menurut kita pribadi. Memang betul kalau orang Barat itu atau orang manapun suka datang ke sini untuk melihat apa yang bisa dilihat kan, jadi kebudayaan material seperti itu. Yang seperti sementara diangkat lagi di Sulawesi Utara kan. Ya, tahun lalu orang bisa melihat berbagai festival ini itu, tarian ini, tarian itu, dan juga banyak hal yang lain.
untuk menghadapi misalnya WOC ini kan, memang banyak usaha-usaha untuk kembali lagi melihat kebudayaan-kebudayaan material ini. Iya. Karena ini kan yang gampang disuguhkan kan, gampang dilihat dan mungkin bisa berkesan. Tapi ingat, misalnya orang ambil contoh, orang Jepang itu kebudayaannya bukan hanya yang dilihat. Justru yang membuat orang survive sebagai bangsa besar di dunia ini bukan kimononya, bukan sakenya, bukan samurainya, bukan sakuranya. Tetapi etos kerjanya mereka, pola pikir bangsa Jepang itu sendiri. Dan di sisi ini kita pun bisa berkata bahwa kita sebagai berbagai orang Minahasa tidak merasa lebih lemah etos hidup daripada orang Jepang sebenarnya. Kalau orang bisa menggali lebih jauh terhadap kebijaksanaan masa lalu itu yang seharusnya diwariskan sampai saat ini, tetapi entah putus di mana. Iya betul. Dan ini butuh. Nanti memang itu PR untuk kita semua ya. Ini butuh karena kita merasa sudah mulai tua kan begitu. Masa sih? Ada yang lebih muda, misalnya ini rekan dia misalnya. Oke, nanti dan kita mau itu tentang yang muda ya, gimana yang muda. Ada penelpon dulu. Halo. Selamat sore, selamat tahun baru. Halo. Selamat sore, selamat tahun baru. Ya, kembali lagi di line telepon 08318577744123. Oke, kalau bicara mengenai kebudayaan ya, biasa kebudayaan itu selalu identik dengan orang-orang yang sudah tua. Karena mereka lebih tahu sejarahnya kalau misalnya dengan material tadi ya. Oke. Nah, gimana kalau misalnya dari kaum muda itu sendiri mengenai kebudayaan? Ya, kita patut bersyukur kepada kalian-kalian ini yang memang masih muda yang terjun ke budaya dan seni Sulawesi Utara. Gimana deh? Anda juga. Iya, orang tahu bersama tidak juga hanya di Sulawesi Utara, tapi terasa juga di hampir seluruh daerah Indonesia. Orang kebudayaan itu sangat kaya, sangat banyak sekali. Cuma mungkin sejarah kapitalisme menyeragamkan, artinya membuat kita melupakan nilai-nilai tradisi. Banyak yang juga dibalik kedok kebudayaan dunia kan, padahal sebenarnya tidak ada kebudayaan dunia. Yang kita saja memakai celana jeans ini kebudayaan barat, bukan kebudayaan dunia. Iya. Cuma orang menciptakan saja ya dengan kata kebudayaan dunia. Iya, jadi tugas kita sebagai seniman atau praktisi sastra untuk menggali lagi sesuatu yang telah putus dari cukup panjang sejarah, karena mungkin kolonialisme apa segala semua dia putus. Tapi perkembangan sastra lebih luasnya seni tahun dekade 2000-an cukup membanggakan, di mana kita pikir untuk tahun 2009 orang tinggal melanjutkan saja karena teman-teman dalam menggali potensi lokal sudah mulai sejak tahun 2005 itu. Jadi kita tinggal bertugas untuk melanjutkan saja, dan juga memang banyak sekali tantangan karena para seniman seperti jalan sendiri saat ini. Kita seperti ide begitu besar, tapi faktor-faktor X lain yang misalnya faktor pemerintah yang tidak mendukung membuat semua ini menjadi sia-sia. Banyak sekali PR yang menurut saya PR bagi tidak hanya yang muda juga, tapi yang tua, segala kalangan dari pelaku seni untuk 2009 ini, apalagi dua momen besar kita hadapi, WOK dan tantangan untuk semua. Iya. Oke, kalau kita melihat ini Pak WO udah pakai batik apa ini? Iya, ini memang batik untuk budayawan, ada organisasi budayawan di Provinsi Sulu. Saya salah satu member. Ini batik apa ini? Bentenan, batik atau bentenan? Oke, ada telepon, angkat dulu. Halo, selamat sore, selamat tahun baru. Selamat sore. Selamat tahun baru, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Selamat tahun baru. Iya, dan Bapak siapa di mana? Dengan Ando di Kakas. Bapak siapa? Ando di Kakas. Silakan Pak Ando. Saya cuma mau usul. Iya, boleh, silakan. Bagus sekali acara ini. Kalau boleh bersamaan dengan adanya pertemuan WOC ini, khusus di Minahasa dibuat festival Danau Tondano barangkali. Di situ nanti akan memajang buku-buku yang sehubungan dengan budayawan, menggali budayawan atau memperkenalkan kepada masyarakat khususnya Minahasa, Sulawesi Utara khususnya, dan Indonesia untuk budaya yang ada di Sulawesi Utara ini.
Jadi bisa dipajang di situ bukunya. Sekaligus budayawan-budayawan yang ada ini bisa mengusulkan untuk untuk menetapkan agenda tahunan acara festival ini. Nantinya di situ akan anak-anak mulai dari yang baru mengerti, baru mulai tahu sampai dengan dewasa akan mengerti itu arti budaya ini. Budaya sebetulnya. Sulawesi Utara. Nanti di situ komunikasi yang Bapak bilang tadi itu akan tercover semua dengan yang teman-teman dari budayawan ini akan mencurahkan situ, baik barangkali membuat kaos-kaos nanti akan dijual oleh pengusaha yang bertuliskan tentang apa itu sebetulnya budaya yang ada di Sulawesi Utara. Terima kasih, masih banyak tapi masih kesempatan untuk yang lain. Oke, Pak Ando mau bingkisan dari Supermi? Mau sekali. Oh, mau sekali. Doi Passwordnya. Aduh, so habis donat Pak sekarang ya, doi Natal senyanda. Oke, Pak Ando, halo. Iya. Passwordnya super rasanya hanya Supermi. Super rasanya hanya Supermi. Iya. Memang Pak Ando. enak juga. Iya. Pak Ando. Pak Ando. Halo. Iya. Iya. Kalau tadi Pak Kris ya ada Supermi Gokar goreng kari. Nah, Supermi Gobang singkatan dari apa? Mau diulang. Supermi Gobang. Supermi Gobang ayam bawang. Ayam. Sekali lagi Pak. Supermi Gobang ayam bawang. Oke, iya. Silakan Pak datang ke Pasifik TV untuk mengambil bingkisan tahun baru dari Supermi Super rasanya dan jangan lupa membawa kartu identitas, ya. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga, selamat tahun baru. Ada lagi di belakang Pak Ando. Selamat sore, selamat tahun baru. Selamat sore, selamat tahun baru. Bapak siapa di mana? Pak Adri Kairagi. Pak Adri di Kairagi. Silakan Pak Adri. Topik kebudayaan 2009. Iya, Sulawesi Utara 2009. Kalau kami lihat ya event-event 2009 ini mungkin kalau kaitkan dengan kebudayaan atau budaya Sulawesi Utara memang banyak sekali ya. Iya. Dari Ulmung sana sampai di Sangir, tapi kita fokus ke Manado, tapi Minahasa sih. Jadi mungkin dari seniman-seniman ini, para seniman bisa mengangkat misalnya souvenir-souvenir itu, souvenir kan misalnya dari cengkeh bikin apa itu kora-kora, bikin perahu atau apa tadi penanya juga sudah mengungkapkan itu produk-produk katakan budaya Sulawesi dan Sulawesi Utara atau Minahasa. Di samping itu kita juga dikenal dengan mungkin tadi kebudayaan bilang material dan imaterial ya. Atau budaya itu saya ingat budaya itu hasil cipta rasa dan karsa manusia dalam bidang kebendaan dan kerohanian, jadi materi dan imaterial ya. Jadi kita juga terkenal dengan apa itu smiling people. Iya. Mungkin itu bilang tadi semangat keunggulan kita juga ya di Sulawesi Utara ya. Orang ya walaupun banyak juga yang becing-becing lah itu dia individu muka ya anu saja ya, tapi tidak general. Iya. Jadi kebudayaan tentunya kalau mau digali banyak sekali ya. Mungkin kalau event ini diarahkan ke turisme ya pariwisata. Pariwisata. Tapi mungkin ada pertanyaan kami untuk narasumber dengan Bapak Prof Weol. Saya belum tahu tadi, belum ikuti ya. Mungkin pandangan Bapak Prof Weol itu dengan kebudayaan di Sulawesi Utara, khususnya di dalam rangka event BOC dan lain-lain internasional di untuk ya kemajuan ke depan masyarakat Sulawesi Utara, khususnya dan Manado. Terima kasih. Iya, Pak Adri, halo. Pak Adri mau bingkisan dari Supermi? Ya, mau ya? Iya, kalau ada banyak Pak. Oke, Pak, sebelumnya passwordnya dulu. Super rasanya hanya Supermi. Super rasanya hanya Supermi. Oke, kalau tadi Gokar sudah goreng kari, kemudian Gobang goreng ayam bawang. Nah, yang terakhir Goso. Singkatan dari apa itu Pak? Goreng
Sup apa goreng? Sungar. Oke, 5, 4, 3. Beli mie ya. Oke, iya Pak, nanti kembali lagi ya, Bapak boleh cari tahu apa tuh goso. Iya, goreng soto itu Pak ya. Oke, iya dan terima kasih sekali Pak Adri ya dan salam untuk keluarga di rumah. Sekali lagi selamat tahun baru ya. Dan pemirsa rumah bergabung dengan kami sini masih di line telepon yang sama ya. Silakan kami sini masih membahas mengenai topik budaya Sulawesi Utara di tahun 2009. Oke, kita mesti tadi jawab dulu sebelum Pak Weo. Iya, yang tadi yang agenda dari Pak masih Ando. memang tentang walk juga. Beberapa hari yang lalu kita dapat informasi dari seorang teman bahwa ini ada sesuatu yang lucu. Ini ada sekelompok pengusaha dari Kalimantan ini menawarkan untuk mensuplai souvenir untuk WOC. Berupa ya tapi macam-macam dari daerah mereka. Dari luar. Ini Hasil mereka. Hasil dari mereka. Tetapi misalnya ikan silakan itu yang pahat. Silakan. Ini yang lucunya, kenapa bukan misalnya dari sini sendiri ya yang bukan dari Tomohon misalnya yang sentra pengrajin misalnya atau daerah-daerah yang seharusnya di sini ini mungkin Pak Wel boleh sampaikan langsung nanti ke trompet Pak Gubernur kan bahwa kelihatannya kita sering beron di Minasa dan juga sekitarnya. Ini walk ini banyak yang bertanya ini impactnya terhadap orang itu apa sebenarnya? Iya. Nah, mungkin ini patut diteruskan. Ada stok DP impact, malah DP sosialisasi dan ada bisikan ya ke orang nomor 1 Sulawesi Utara dan luar Pak. Oke, nanti kita akan bahas lagi dengan Pak Adri tadi dan Pak Ando dan pemirsa rumah jangan kemana-mana. Oke, aduh tanpa terasa langsung di akhir acara ternyata ya. Dan memang kalau kita mau lihat ya kan ada bisa juga ya dari ikan silakan itu untuk kita bikin dari cingke, dari tampurung ya untuk gantungan kunci yang untuk apa itu dari lokal sini. Dari lokal sini kita nggak usah yang untung orang sini juga bikin di sini kan gitu. Iya Pak Johnny Weol ini ada titipan ya untuk untuk orang nomor 1 Sulawesi Utara ya dan pasti kita akan menunggu agendanya ya agenda dari semua seniman Sulawesi Utara yang mungkin akan buat satu gebrakan juga untuk daerah kita tercinta Sulawesi Utara. Oke sekali lagi terima kasih Green, Reddy, Denny, Den sama Pak Johnny Weol. Sukses di tahun 2009 kami menunggu gebrakannya bahwa baik itu buku ataupun teater ataupun apa saja yang dibuat oleh kalian. Oke dan pemirsa rumah demikianlah trompet tahun baru untuk episode kali ini dengan topik budaya Sulawesi Utara di tahun 2009 dan saya mengucapkan terima kasih kepada Supermi Superasanya dari Indofood dan kepada Kristi Floris dan sekali lagi kepada Bapak Ando dan Bapak Kris silakan datang ke Pacific TV Jalan Anugerah nomor 8 Windangan Manado untuk mengambil bingkisan tahun baru dari Supermi Superasanya dari Indofood. Jangan lupa membawa kartu identitas sendiri. Nantikan terus trompet tahun baru selama 1 jam kami akan menemani Anda. Sampai jumpa. Mereka juga puas kasih pemeliharaan panjang. Dialog tanya jawab yang bagus. Pokoknya jangan lupa itu titipan. Satu kali mau Titipan bisikan. tapi di perpustakaan. Kamu undang seperti itu. Nah gini aja kalau Pak boleh orang bikin obrolan tadi di sana. Disiarkan. Di recorder aja, direkod. Baru setelah itu besok paginya baru. Jangan bercanda. Itu lagi dia lagi Jangan lewat begitu saja. Masih lain. Belum tutup. Oke, thank you.